warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, saya dari kelas 11 IIS. Saya akan menjelaskan materi geografi yang saya pahami di semester 2 ini. Mari kita simak sama-sama. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi dinamika kependudukan Indonesia. Mari kita mulai anak-anak, selalu semangat ya. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, menjelaskan pengertian dinamika penduduk dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasi komposisi penduduk berdasarkan usia. Dan yang ketiga, merumuskan permasalahan yang terjadi dalam dinamika kependudukan di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Ada yang tahu apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar itu ibarat pisau bermata dua, bisa menjadi keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Yang paling bagus, jumlah penduduk yang besar dan kualitasnya juga tinggi anak-anak. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Dari peta kepadatan penduduk Indonesia, terlihat bahwa penyebaran penduduk Indonesia belum merata. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Jauh sekali perbedaannya. Mengapa di Pulau Jawa penduduknya sangat padat ya? Faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pertama, karena daerahnya sangat subur. Yang kedua, lokasinya mudah dijangkau. Yang ketiga, Jawa sebagai pusat pemerintahan. Dan yang keempat, karena sarana dan prasarananya lebih lengkap. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau yang biasa disebut transmigrasi. Mari kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga, komposisi penduduk. Coba, ada yang tahu apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, dan lain-lain. Mengapa harus dilakukan pengelompokan penduduk ya? Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan usia, penduduk dikelompokkan menjadi 3. 0-14 tahun merupakan usia belum produktif. Usia produktif dari 15-64 tahun. Sementara di atas 65 tahun sudah tidak produktif. Saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi. Wah, apa itu bonus demografi? Bonus demografi yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi terjadi karena Indonesia berhasil dalam program keluarga berencana. Nah anak-anak,
anak-anak, yang terakhir kita bahas tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, faktor alami, contohnya kelahiran dan kematian. Sementara faktor non-alami, contohnya migrasi atau perpindahan penduduk. Apabila dilihat dari kategori pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk kategori sedang. Angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Di Indonesia, masih banyak penduduk yang berusia muda. Hal ini akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Nah, anak-anak, pertumbuhan penduduk yang cepat ternyata menimbulkan berbagai macam masalah. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, menyebabkan beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi karena kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Gimana nih anak-anak? Sudah paham belum tentang masalah kependudukan di Indonesia? Begitu kompleks ya ternyata masalah yang ditimbulkannya. Apakah di lingkungan sekitar kalian sering menjumpai masalah-masalah sosial tersebut? Akan menjadi PR buat generasi muda bangsa Indonesia untuk menyelesaikannya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum